Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di kelasnya Pak Guru. Walaupun dalam kondisi serba terbatas belajar secara virtual seperti ini, Pak Guru harap anak-anakku semua yang ada di rumah tetap semangat belajar dari rumah. Dan alhamdulillah, anak-anakku semua, Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kesehatan kepada Pak Guru, dan juga insya Allah akan memberikan kesehatan juga kepada anak-anakku. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang menjadi tutur kata dan perbuatannya menjadi teladan untuk kita semua. Pak Guru harap anak-anakku di rumah selalu menjaga adab-adabnya sebagaimana yang telah dipelajari baik itu pas masih TK atau yang diajarkan orang tua di rumah, misalnya adab-adab kecilnya, misalnya adab-adab minum. Ketika minum harus duduk menggunakan tangan kanan, mengucapkan bismillah, dan pada saat selesai minum ucapkan alhamdulillah. Pak Guru harap anak-anakku senantiasa menjaga adabnya. Dan hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ke-6 halaman 30. Tema kisah keteladanan Nabi Idris. Namun sebelum belajar, Pak Guru seperti biasa mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya, semoga setelah berdoa kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anakku, ayo dibuka bukunya halaman 30. Pembelajaran ke-6 halaman 30. Sudah? Ya, Masya Allah. Sekarang perhatikan bukunya dan dengarkan Pak Guru. Pak Guru akan bacakan kisah keteladanan Nabi Idris. A. Semangat belajar Nabi Idris. Ya, jadi anak-anakku kita akan belajar hari ini tentang semangat belajarnya Nabi Idris itu bagaimana. Silakan perhatikan, Pak Guru akan mulai. Nabi Idris adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi Idris juga utusan Allah seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Idris anak dari Syed adalah anak dari Nabi Adam. Berarti Nabi Idris adalah cucu dari Nabi Adam. Nabi Idris menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya. Kaum Nabi Idris taat kepada Allah. Ya, jadi Nabi Idris menyampaikan kebaikan kepada umat manusia sehingga kaum Nabi Idris taat kepada Allah. Anak-anak, Nabi Idris mengajak kaumnya pindah ke Mesir. Nabi Idris dan kaumnya hidup bahagia. Kemudian Pak Guru lanjut, Allah memberi banyak sekali ilmu kepada Nabi Idris. Nabi Idris bisa bicara dalam banyak bahasa, ya. Jadi kemampuan Nabi Idris itu dia memiliki banyak bahasa. Mungkin saat ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bahkan bisa bahasa Indonesia dengan baik. Mungkin ada yang bisa bahasa Makassar atau bahasa daerah sesuai bahasa yang ada di daerah anak-anakku semua. Iya, jadi itu bisa didapat Nabi Idris bisa menguasai banyak bahasa karena Nabi Idris rajin belajar anak-anakku. Jadi ketika anak-anakku ingin banyak bahasa yang ditahu, maka anak-anakku harus rajin-rajin belajar. Ya, Pak Guru lanjut.
Nabi Idris orang yang pertama kali menulis dengan pena. Oh ternyata anak-anakku, Nabi Idris juga adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Pena itu kayak sejenis pulpen atau pensil ya anak-anakku. Yang belum tahu pena itu apa, Pak Guru jelaskan. Pena itu sejenis pulpen atau pensil. Sekarang Pak Guru lanjut. Nabi Idris juga orang pertama kali yang Nabi Idris orang yang pertama kali pandai menjahit. Wah ternyata Nabi Idris selain menguasai banyak bahasa, selain orang pertama yang menulis dengan pena, ternyata Nabi Idris pandai juga menjahit. Nabi Idris senang belajar. Oh ternyata kenapa Nabi Idris pandai atau menguasai banyak bahasa, pandai menjahit, orang pertama yang bisa menulis dengan pena, karena Nabi Idris senang belajar anak-anakku. Apa anak-anakku yang ada di rumah juga senang belajar? Masya Allah. Mudah-mudahan karena senang belajar anak-anakku bisa cerdas dan pintar seperti Nabi Idris. Insya Allah. Nabi Idris mengajarkan akhlak yang baik. Nabi Idris mengajarkan sholat, puasa, dan zakat. Oh ternyata anak-anak Nabi Idris selain pandai, pintar, ternyata Nabi Idris juga memiliki sifat yang sangat baik. Dia juga mengajarkan tentang akhlak yang baik, berkata yang baik misalnya, jujur, tidak berbohong, sopan santun, menyayangi orang tua, menyayangi adik, menyayangi kakak, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu guru. Nabi Idris mengajarkan semua hal-hal yang baik. Apalagi Nabi Idris juga mengajarkan tentang menyembah hanya kepada Allah anak-anakku ya, tidak boleh ke yang lain. Selain itu Nabi Idris juga mengajarkan tentang sholat. Ternyata anak-anakku, sholat yang anak-anakku sering lakukan ternyata juga diajarkan Nabi Idris pada masanya. Mengajarkan puasa yang anak-anakku sering lakukan pas bulan Ramadan, puasa yang sering anak-anakku lakukan pas hari Senin dan Kamis, ternyata diajarkan juga oleh Nabi Idris. Dan juga zakat, ternyata Nabi Idris juga mengajarkan zakat anak-anakku. Zakat itu sejenis kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain. Seperti kita berbagi anak-anakku ya. Bahasanya berbagi atau sedekah, infak, itu berbagi semua. Pada dasarnya itu berbagi ke orang lain untuk orang yang lebih membutuhkan. Nabi Idris juga mengajarkan cara mengatur kota. Nabi Idris melarang kaumnya minum minuman keras. Nabi Idris selalu memuji Allah. Ya anak-anakku ya. Jadi Nabi Idris itu melarang kita, melarang semua kaumnya untuk minum minuman keras. Ya, jadi minuman keras itu bukan kayak es batu, bukan ya anak-anakku. Nanti dikira es batu karena keras, dibilang es batu itu minuman keras. Minuman keras itu adalah minuman yang tidak baik, yang tidak menyehatkan tubuh, yang bisa membuat anakku pusing ketika meminumnya. Minuman yang memabukkan, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang banyak sekali mudaratnya atau apa namanya? Ya, banyak sekali mudaratnya. Sekarang anak-anakku, Pak Guru ingin anak-anakku katakan di dalam hatinya untuk saya tidak mau mengenal yang namanya minuman keras, apalagi mendekatinya. Sekarang anak-anakku, kita bisa belajar dari kisah Nabi Idris. Pertama, Nabi Idris sangat taat kepada Allah. Kedua, Nabi Idris selalu menyampaikan ajaran Allah. Ketiga, Nabi Idris senang belajar sehingga ilmunya banyak. Jadi anak-anakku ketika mau ilmunya banyak maksudnya Pak Guru, selalu berdoa dan selalu memiliki sifat senang belajar. Dan hikmah kisah Nabi Idris
Dengarkan anak-anakku, Pak Guru akan sampaikan, bacakan. Pertama, berdakwah adalah tugas utama seorang nabi. Berdakwah itu anak-anakku seperti kita, anak-anakku pernah melihat orang yang ceramah, orang yang khutbah, itu semacam berdakwah, menyampaikan kebaikan, ya. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa anak-anakku? Orang-orang yang taat pada perintah Allah. Misalnya selalu melaksanakan sholat, selalu murojaah Al-Qur'annya, selalu berpuasa, selalu senang bersedekah, dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat mengantarkan orang sebagai orang beriman, anakku, ya. Yang ketiga, Nabi Idris mengajak kaumnya taat kepada Allah. Artinya Nabi Idris mengajak orang lain menuju kebaikan. Jadi sebagai anak-anakku semua, Pak Guru harap anak-anakku selalu menasihati temannya yang salah dengan cara yang baik, mengajak teman-temannya ke melakukan hal-hal yang baik. Misalnya ketika sudah masuk waktu maghrib yang masih main, kita ajak teman, ayo pulang lagi, kita ke masjid sama-sama. Ya seperti itu, diajak ke hal-hal yang baik. Misalnya main lagi waktu asar, masuk waktu asar, berhenti dulu main, kita ajak lagi kakak atau adik tak atau orang tua tak untuk sholat dulu baru lanjut lagi pekerjaannya. Yang keempat, Nabi Idris mengajak kaumnya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak-anakku seperti ini, kita juga mengajak atau menasihati orang yang salah. Misalnya ada dilihat teman tak berbuat tidak baik, misalnya berbohong, kita nasihati bilang tidak baik seperti itu, dibenci oleh Allah itu orang-orang yang suka berbohong. Misalnya lihat lagi ada teman tak yang buang sampah sembarangan, dinasihati lagi dengan cara yang baik, tapi tidak dimarah-marahi anakku, ya. Bilang tidak boleh buang sampah, nanti banjir, nanti menumpuk sampahnya dan menjadi kotor dan berbau tempat tinggalnya. Kemudian kelima, Allah memberi banyak ilmu kepada Nabi Idris. Jadi ilmu yang kita miliki ini sebenarnya semua anak-anakku, Pak Guru dan orang tua anak-anakku, dan semuanya itu adalah dari Allah. Dan Allah berbaik kepada kita semua, menitipkan ilmunya kepada kita untuk kita sampaikan ke orang lain. Jadi anak-anakku, dan kewajiban menuntut ilmu itu wajib, ya, harus dilakukan anak-anakku untuk menuntut ilmu. Jadi anak-anakku semangat menuntut ilmunya walaupun dari rumah. Jadi semangat belajar, ya anak-anakku. Ya, sekarang anak-anakku semua buka bukunya halaman 32. Kita dengarkan lagi kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah adalah ulama yang cerdas juga, anak-anak. Jika Ibnu Taimiyah belajar, ia membaca astagfirullah. Ia memohon ampun kepada Allah. Ia juga berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Begini doanya, ya Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah ilmu kepadaku. Ya Allah yang telah mencerdaskan Nabi Sulaiman, cerdaskanlah aku. Setelah berdoa seperti itu, Ibnu Taimiyah tidak sulit belajar lagi. Apa yang bisa dipelajari dari kisah Ibnu Taimiyah, anak-anakku? Jika sulit belajar, minta ampunlah kepada Allah. Jadi anak-anakku ketika sulit belajar memahami pelajaran, ucapkan astagfirullah, 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 dan memohon ampun kepada Allah. Dan ingat-ingat mungkin ada dosa kita kepada orang tua kita, karena dosa kepada orang tua bisa menghalangi ilmu itu masuk ke dalam kepala kita. Ingat-ingat lalu atau minta maaf kepada orang tuanya dulu.
Misalnya saya minta maaf saya minta maaf Abi kalau ada salah. Tidak tahu ini pelajaran susah sekali masuk di kepala saya. Susah sekali saya paham. Mungkin Allah menghalangi pengetahuan ini masuk ke kepala saya karena saya ada salah kepada Umi dan Abi. Seperti itu ya anak-anakku. Kemudian berdoa seperti doa Ibnu Taimiyah, ya Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah ilmu kepadaku. Dan lanjutkan lagi, ya Allah yang telah mencerdaskan Nabi Sulaiman, cerdaskanlah aku. Seperti itu, insya Allah pelajaran yang sulit yang anak-anak pelajari, kita masih tetap semangat untuk belajar dan ingin tahu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran kisahnya, berdoalah kepada Allah agar mudah belajar, berdoalah kepada Allah agar mudah memahami pelajaran. Dan doa sebelum dan sesudah belajar itu sangat mudah anak-anakku. Baik itu misalnya doa sebelum belajar cukup ucapkan bismillah, atau disebut dengan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah sekali anak ya. Yang artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Setelah belajar cukup ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dengan seperti itu anak-anakku, maka belajarnya akan diberkahi, dimudahkan insya Allah. Maka cukuplah pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang sikap rajin menuntut ilmu Nabi Idris, kisah Ibnu Taimiyah, doa sebelum dan sesudah belajar. Semoga kita dimudahkan. Dan tugasnya anak-anakku bisa dikerjakan di halaman 35 ya, di halaman 35 anak-anakku bisa kerjakan, selesaikan tugasnya. Semangat mengerjakan. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.